11 panduan membuat bisnis plan yang benar. Apakah kamu akan memulai bisnis atau usaha baru dalam waktu dekat? Jika iya, maka kamu perlu segera menyusun rencana bisnis atau bisnis plan. Bisnis plan adalah suatu pernyataan tertulis berisi maksud dan tujuan yang ingin dicapai dari sebuah bisnis. Tujuan bisnis plan ini bersifat jangka pendek, menengah, dan panjang, tergantung bagaimana cara kamu mengembangkan bisnis tersebut. Supaya bisnis yang kamu geluti lebih terarah, disinilah pentingnya peranan sebuah bisnis plan. Selain itu, bisnis plan dapat digunakan untuk mencari sumber dana, menaikkan level bisnis, dan memprediksi masa depan bisnis. Namun, untuk membuat bisnis plan yang baik dan benar, tentu tidaklah mudah. Banyak orang yang gagal dalam menyusun rencana bisnis ini. Pada dasarnya, untuk membuat dan menyusun proposal bisnis plan, ada beberapa panduan yang harus kamu ikuti. Dan Kailin sudah ngerangkumin untuk kalian 11 panduan membuat bisnis plan yang baik dan benar. And it's me, Kailin. Pertama, ringkasan eksekutif. Hal penting pertama yang harus dicantumkan dalam bisnis plan kepada calon investor adalah ringkasan eksekutif. Di bagian ini tulisan secara lengkap mengenai garis besar dan semua poin krusial dari bisnis kamu. Tidak perlu panjang-panjang. Ringkasan eksekutif dapat disusun sebanyak 1-2 halaman saja. Gunakan pula bahasa yang singkat, padat, jelas, dan to the point. Karena para calon investor biasanya tidak ingin bertele-tele. Dan yang kedua, latar belakang usaha atau bisnis. Bagian berikutnya dalam membuat bisnis plan yang wajib yaitu ada latar belakang bisnis yang kamu jalankan. Latar belakang ini mencakup profil dan lokasi, seberapa besar bisnis tersebut, dan pencapaian apa yang telah diperoleh. Struktur perusahaan juga perlu kamu paparkan di bagian ini, agar investor tahu siapa-siapa saja tim di balik bisnis tersebut. Yang ketiga, visi misi perusahaan atau bisnis. Bisnis apapun yang saat ini tengah kamu geluti, tentu punya visi dan misi yang akan dicapai. Visi adalah tujuan utama bisnis, sedangkan misi adalah langkah-langkah apa yang dapat dilakukan untuk mencapai visi tersebut. Dengan mencantumkan visi dan misi ini, nantinya calon investor akan mengetahui secara jelas tujuan bisnis kamu. Dan yang keempat, sasaran bisnis. Setelah itu, penting pula dijelaskan terkait sasaran bisnis yang sedang dan akan yang kamu jalankan. Tentunya saat hendak memulai bisnis, kamu dan tim kamu sudah menentukan dulu siapa yang akan menjadi target bisnis dan target pasar kalian. Dan selanjutnya, produk bisnis. Dalam berbisnis, pastilah ada produk yang akan kamu promosikan, baik itu produk berupa barang maupun jasa, atau bahkan keduanya. Di bagian ini, kamu harus jelaskan secara gamblang alasan mengapa kamu memilih produk bisnis tersebut. Ada baiknya serta pula manfaatkan apa yang di sekitar dapat diperoleh dari produk bisnis tersebut. Manfaatkan produk ini secara khusus bisa ditujukan untuk kamu sebagai pengelola bisnis atau secara umum bagi masyarakat atau konsumen. Paparkan juga secara jelas mengenai keunggulan dari produk atau ide bisnis yang kamu tawarkan. Yang selanjutnya, analisis pasar dan pemasaran. Pada bagian analisis pasar dan pemasaran, kamu bisa menjabarkan secara detail
tentang strategi marketing apa yang kamu lakukan. Ini bertujuan untuk mengetahui langkah apa yang efektif untuk memikat konsumen dan mengalahkan para pesaing bisnis kamu. Contoh, strategi promosi untuk memasarkan produk bisnis. Misalnya, double discount, giveaway, cashback, special member, dan lainnya. Yang ketujuh, analisis produksi dan distribusi. Bagian ini menjelaskan secara detail terkait proses penerimaan, produksi, hingga distribusi produk bisnis. Apabila produk bisnis merupakan jasa, maka terangkanlah dengan jelas bagaimana prosedur menyalurkan jasa kepada konsumen. Dan selanjutnya, analisis tenaga kerja atau SDM. Sebuah bisnis akan sulit berjalan tanpa ada orang-orang berkompeten di bidangnya. Oleh karena itu, pengalokasian sumber daya manusia sebagai tenaga kerja di setiap bisnis kamu harus dirincikan secara detail mungkin. Dengan demikian, produk bisnis akan semakin efisien untuk dipaparkan jika jumlah tenaga kerja mencukupi. Kesembilan, analisis keuangan dan modal. Dalam menjalankan bisnis, keuangan adalah bagian terpenting. Karena itu, kamu sangat perlu memasukkan dalam bisnis plan. Analisis keuangan berisi proyeksi pendapatan dan pengeluaran, pengembalian modal, pengembalian investasi, dan lainnya. Pada bagian analisis keuangan dan modal, ada beberapa hal yang penting dijelaskan meliputi sumber pendapatan atau modal, biaya produksi, biaya marketing, biaya sewa tempat untuk lokasi bisnis jika ada, biaya pengadaan alat untuk usaha, termasuk alat produksi dan alat tulis kantor, biaya transportasi dan akomodasi, biaya operasional harian, bulanan, sampai tahunan, gaji tim, termasuk gaji direktur dan seluruh tenaga kerja, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan neraca keuangan. Dan selanjutnya, rencana pengembangan bisnis. Salah satu bagian penting yang disoroti oleh calon investor adalah rencana pengembangan bisnis. Di dalamnya juga termasuk rencana ekspansi dan rencana keluar dari bisnis yang dijalankan. Di sini pula nantinya calon investor dapat melihat seberapa besar keseriusan kamu untuk mengembangkan sebuah bisnis. Dan yang terakhir, analisis resiko bisnis. Setiap hal punya resiko, termasuk bisnis. Dalam dunia bisnis, berbagai resiko bisa saja muncul di tengah jalan. Mulai dari resiko operasional, resiko keuangan, resiko produksi dan distribusi, hingga resiko manajemen. Resiko apa saja yang mungkin terjadi? Paparkan juga strategi yang akan dilakukan dalam menghadapi dampak resiko tersebut. Itu dia 11 panduan membuat bisnis plan yang benar yang sudah Kailin rangkumin untuk kalian. Dan menurut kalian gimana? Kalian wajib banget dalam 11 panduan ini dalam menjadi panduan kalian dalam membuat bisnis plan. And see you di next episode. Bye!